karena emang materinya juga kayak kalau stand up juga sering gitu bawa nama-nama orang, bawa toko juga. Sebenarnya memang nggak kaget kalau kalau ada yang merasa tersinggung. Itu datang ke KPI ngapain? Itu diundang sama KPI, terus ya udah harus menjelaskan tentang video stand up, terus materi stand up, kenapa membuatnya seperti itu, proses pembuatannya gimana, terus tujuan dari materi itu apa, ya gitulah. Udah dipersiapkan lah, tentunya kalau tampil tanpa persiapan kan bunuh diri ya, maksudnya pasti nggak akan lucu juga. Jadi memang semuanya udah dipersiapkan, dan alasan kenapa pemilihan nama atau pemilihan peristiwa itu jadi bahan dari materi saya ya karena memang cocok aja sama tema materinya, introduction, perkenalan gitu. Kan di situ saya ngejelasin antara tahu dan kenal gitu. Orang zaman sekarang banyak yang nggak mau saling mengenal, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau pengen tahu doang nantinya bakal timbul persepsi yang tidak sesuai sama fakta. Dan saat itu lagi rame videonya mereka di sosial media yang menurut saya cocok sama tema pembahasan saya gitu. Karena emang materinya juga kayak kalau stand up juga sering gitu bawa nama-nama orang, bawa toko juga. Sebenarnya memang nggak kaget kalau kalau ada yang merasa tersinggung atau segala macam. Cuman yang perlu ditekankan adalah niat awalnya memang tidak untuk menyinggung. Kalaupun saya nyebut nama orang, bawa peristiwa orang, ya memang sesuai aja sama apa yang pengen saya omongin saat itu. Ya nggak apa-apa sih, tinggal ikutin prosesnya aja lah gitu. Kan bentuk tanggung jawab saya juga karena udah bikin materi seperti itu. Jadi apapun tahapannya yang mungkin akan saya lalui gitu, tapi tujuannya atau harapan saya sebenarnya ya pengen masalahnya cepat selesai gitu, pengen tahu sebenarnya maunya gimana, enaknya gimana gitu. Ya udah dihadapi aja, dijalani aja, kan semua juga tergantung saya akhirnya. Mereka juga tidak terlalu banyak ngasih masukan, ya tergantung Ridwan maunya gimana gitu, jadi bebas aja. Kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari. Tidak ada tanggapan. Tanggapannya itu kita harus saling menjaga, ya, melindungi anak bersama-sama gitu. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu, apalagi terkait figurnya anak-anak. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana, tidak apa-apa. Kan boleh aja orang tersinggung, kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu, kan sama aja kan. Saya tuh sebenarnya udah sempat WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu salah, nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya, tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu, untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik. Ya konsekuensinya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang, karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bawainnya juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Tapi ya gimana ya, namanya jejak digital, apalagi di-upload ulang sama orang dengan potongan-potongan, akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu, dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau di-upload ulang cuma bagian itu ya gimana gitu. Pada ketemunya sama Panji sama Radit, kebetulan ada acara juga ya kan, sempat ketemu dan sempat ngobrol gitu ya. Sebenarnya menurut mereka mah ya diselesaikan aja gitu, tinggal ditemuin terus ditanya aja maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Kan selama ini cuma di media aja nih ramenya gitu, atau kadang dari saya posting dikit terus kemana-mana gitu. Sementara kan sama-sama maunya apa kan kita juga nggak tahu kan.
sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan komunikasi dengan kuasa hukumnya juga. Karena kan setahu kita kan udah ada kuasa hukum. Kalau untuk komunikasi itu kita udah ada. Mungkin minggu ini kita bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya. Ya, kita belum tahu. Nah, makanya nanti kita mau kan kita ketemu dulu sama kuasa hukumnya, kita bilang begini. Nah, kalau kuasa hukumnya bisa menganggap itu suatu kesalahpahaman atau nanti harus ada minta maaf, itu nanti setelah ada kuasa hukum kita ketemu sama kuasa hukum. Udah dijadwalkan berarti Bang? Belum. Oh, belum. Tapi mudah-mudahan minggu ini terjadi. Ya harapannya untuk stand up komedian ya lebih berhati-hati aja. Kalau misalnya mau bikin materi, dipikirkan ke depannya nanti akan seperti apa efeknya gitu. Terus kalau untuk penikmat komedi ya mungkin kalau nonton stand up lebih enak nontonnya lebih keseluruhan aja gitu. Bukan cuman karena nyebut nama terus oh dia ngehina ini gitu. Tapi secara konteks juga harus dilihat. Dia lagi ngomongin apa sih gitu. Ya pembelajaran buat semuanya lah gitu, sama-sama belajar aja. Maksudnya ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Wes, ya, aman. Terima kasih.